Kembalinya Raja Serigala. Bab 349, Keluarga yang tak tahu malu. Kata-kata seorang pria sejati sama baiknya dengan kata-katanya sendiri. Kata Chen Fan. Sulit untuk mengejarnya. Ye Bufan berdiri dan berkata. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan dapat membeli rumah di Garden Shengxi. Garden Shengxi adalah rumah mewah di kota Sanjiang. Bahkan orang kaya seperti dia tidak mampu membeli rumah di sini. Belum lagi rumah-rumah di area A. Dan Chen Fan hanyalah menantu yang tidak berguna. Bahkan lebih mustahil lagi. Jika kamu benar-benar memiliki rumah di area A, aku akan berlutut padamu. Kata Ye Bufan sambil menepuk dadanya. Chen Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, baiklah, kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan emas. Beberapa orang terus bergerak maju. Baru saja tiba di dekat rangkaian Villa Peach Blossom. Manajer Yao memperkenalkan, sayang, ini adalah area villa termahal di Garden Shengxi. Ini adalah distrik villa bunga persik di Garden Prosperity. Xiao Yan dan yang lainnya memandangi villa-villa ini, yang megah, mewah, dan berkelas. Deng Hongjun maju ke depan dan bertanya, Xiao Yao, apakah ini villa seri bunga persik dengan harga awal 500 juta? Xiao Wenqiang yang berdiri di sampingnya pun ikut tertarik dan berkata, konon katanya Qianda Jiang, Jiang Miao Miao, Lu Zhongzheng, dan Li Ruixue semuanya membeli villa seri Peach Blossom, betul kan? Manajer Yao mengangguk dan berkata, ya, mereka semua punya kamar di sini. Tempat ini benar-benar mewah dan berkelas, banyak sekali orang kaya yang tinggal di sini. Deng Hongjun melirik Xiao Yan dan berusaha sekuat tenaga mengedipkan mata pada Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerti apa maksudnya, dan segera menarik Ye Bufan dan berkata, Bufan, bagaimana kalau kita membeli villa seri bunga persik sebagai rumah pernikahan kita? Bayangkan saja berapa banyak orang yang akan iri pada kita jika kita tinggal di sini. Lagi pula, orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang berpangkat tinggi di kota Sanjiang. Jika kita membeli rumah di sini dan bertetangga dengan orang-orang ini, kita akan menjalin hubungan dengan orang-orang berpangkat tinggi di kota Sanjiang. Ini akan menciptakan kondisi yang sangat baik untuk perencanaan masa depan kita. Tidakkah kau berpikir begitu? Ye Bufan mencibir, dalam hatinya dia ingin menamparkan Xiao Yan yang tidak tahu malu itu sampai mati. Villa seri Taohua dimulai dengan harga minimum 500 juta yuan. Membeli rumah tidak sama dengan menjual bisnis dokter ajaib milik keluarganya. Wanita materialistis dan suka mencari untung ini berani meminta begitu banyak. Apakah dia tidak takut dengan keserakahan orang-orang? Melihat Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, Deng Hongjun dan istrinya bergegas ke sisi Ye Bufan dan berkata, Bufan, Wu Yan benar. Seorang pria melihat mobil terlebih dahulu dan rumah kedua. Mobil memberimu keberanian saat berbicara bisnis di luar, dan rumah memberimu ambisi saat tinggal di rumah. Semakin mewah rumah yang kamu tinggali, semakin sukses kamu. Semakin mewah mobil dan semakin mewah rumah, semakin sukses kamu. Ya, Xiao Fan, kamu akan mewarisi bisnis farmasi keluargamu di masa depan, dan Wu Yan juga akan mewarisi bisnis keluarga Xia. Jika kamu bertemu dengan beberapa orang bangsawan sekarang, masa depanmu akan cerah. Xiao Wenqiang juga berkata, sebagai orang yang pernah mengalami hal ini, ayah tidak akan berbohong kepadamu. Koneksi lebih penting daripada apapun. Xiao Yan meraih tangan Ye Bufan dan berkata genit, Bufan, ayo beli seri bunga persik, ayo beli yang ini. Xiao Wenqiang dan istrinya juga mendesak, Bufan, beli saja, kamu tidak akan menderita kerugian atau tertipu. Keluarga Xia begitu tidak tahu malu, bahkan Chen Fan yang berdiri di samping mereka pun merasa malu. Ye Bufan mengumpat dalam hatinya. Dia mendekati keluarga Xia hanya demi tanah keluarga Xia. Mengenai pernikahan, itu semua hanya sandiwara. Bagaimana mungkin dia menikahi penggali emas ini? Itu hanya untuk bersenang-senang. Sedangkan untuk membeli rumah, meskipun ia mendapat 14 juta dari keluarga, akan membutuhkan biaya setidaknya 20 juta untuk membeli rumah di distrik A Garden Shengxi. Keluarga Xia menyumbang 6 juta dan dia menyumbang 14 juta, tepatnya 20 juta. Dia juga punya rencananya sendiri. Kedua keluarga akan bekerja sama untuk membeli rumah, dan namanya akan tercantum di sertifikat properti. Bahkan jika dia dan Xiao Yan berselisih, rumah itu akan tetap menjadi miliknya. Ketika dia menjualnya nanti, dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun dari 14 juta miliknya, tetapi akan mendapatkan 6 juta dari keluarga Xia. Dia telah membuat pengaturan untuk operasi selanjutnya. Paman Xia, Bibi, Wu Yan, bukannya aku tidak mau, tapi ayahku hanya memberiku 14 juta, dan villa seri bunga persik harganya setidaknya 500 juta, yang jauh di luar anggaranku. Ye Bufan berkata dengan wajah getir. Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun memandang Xiao Yan di samping mereka dengan kekecewaan di wajah mereka. Xiao Yan menarik Ye Bufan dan berkata, Bufan, bicaralah pada ayah dan ceritakan padanya keuntungan membeli villa seri Peach Blossom. Aku yakin dia akan setuju. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mencium kening Ye Bufan. Ye Bufan hanya merasa mual dan ingin muntah. Keluarga ini terlalu tidak tahu malu. Bab 350 beli bunga persik 0. 1. Benar sekali. Bufan, pendapatan tahunan keluargamu mencapai 200 juta. Membeli villa seri Peach Blossom sama sekali tidak menegangkan. Telepon orang tuamu dan bicarakan ini.
Mereka pasti setuju, kata Deng Hongjun sambil memegang tangan Ye Bufan. Ye Bufan benar-benar ingin meludahi wajah Deng Hongjun. Berapa banyak penghasilan ibu saya setahun tidak ada hubungannya dengan Anda? Bibi, bagaimana dengan ini? Aku akan menelepon ayahku dan memintanya untuk memberimu lebih banyak uang, dan kalian juga bisa ikut menyumbang. Ketika kita punya 20 juta, kita bisa membeli villa seri Peach Blossom. Kata Ye Bufan. Setelah kata-kata ini diucapkan, Deng Hongjun dan Xiao Wenqian tersipu dan tidak mengatakan apapun. Mengingat situasi keluarga Xia saat ini, akan sulit bagi mereka untuk menghasilkan 2 juta, apalagi 20 juta. 6 juta yuan untuk membeli rumah, 3 juta yuan disetujui oleh nenek, dan 3 juta yuan lainnya dipaksa keluar dari rumah Xia Simo. Tujuannya adalah agar Ye Bufan dan Xiao Wuyan segera menikah, sehingga keluarga Xia dapat bangkit kembali dengan bantuan keluarga Ye. Tidak mungkin untuk mencapai angka 20 juta. Bufan, bagaimana caramu berbicara dengan orang tuamu? Kata Xiao Wuyan. Anda telah melihat situasi keluarga Xia. Bagaimana keluarga Xia bisa mendapatkan 20 juta sekarang? Ye Bufan menatap Xiao Wuyan dan berkata dengan nada meremehkan di dalam hatinya, kamu bahkan tidak bisa memberikan 20 juta, mengapa kamu memaksaku untuk mengambil 5 juta? Apakah kamu sakit? Kalau begitu, aku khawatir aku tidak bisa membeli villa seri bunga persik, kata Ye Bufan sambil merentangkan tangannya. Ye Bufan, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Apakah begitu sulit bagi Anda untuk membeli villa seri Peach Blossom? Keluargamu tidak kekurangan uang, mengapa kamu begitu pelit? Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Xiao Wuyan bertingkah seperti penjahat, tetapi mereka juga punya rencana untuk membeli rumah. Jika mereka membeli villa seri Peach Blossom, mereka dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk pinjaman bank, dan bank akan bersedia meminjamkan mereka uang. Jadi tentu saja mereka berharap untuk membeli rumah semahal mungkin. Ye Bufan berbalik dan benar-benar ingin menamparkan Xiao Wuyan, si idiot itu, sampai mati. Jika bukan karena tanah milik keluarga Xia, dia pasti sudah mengusirnya. Manajer Yao di sebelahnya juga tidak bisa berkata apa-apa tentang keluarga Xiao Wuyan. Mereka meminta jumlah yang sangat besar. Dia berkata tergesa-gesa, semuanya, berhenti berkelahi. Hanya ada satu set tersisa dari seri bunga persik. Manajer Yao menyelamatkan Ye Bufan tepat waktu. Dia bisa melihat bahwa Ye Bufan tidak menyukai Xiao Wuyan dan mungkin memiliki tujuan lain dalam mendekatinya. Pada saat ini, dia membantu Ye Bufan untuk menyingkirkan masalah tersebut. Di satu sisi, dia bisa mendapatkan dukungan Ye Bufan. Di sisi lain, jika mereka bertengkar, mereka bahkan tidak akan membeli rumah di distrik A, jadi dari mana dia akan mendapatkan komisinya. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan hal ini. Begitu dia mengatakannya, Xiao Wuyan dan orang tuanya menjadi panik, dan kedua tetua itu segera memberi peringatan kepada Xiao Wuyan. Xiao Wuyan juga memegang tangan Ye Bufan dan berkata, Bufan, lihatlah, hanya ada satu villa seri bunga persik yang tersisa. Jika kita melewatkannya, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi di masa depan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak boleh melewatkannya. Manajer Yao merasa pusing sejenak. Dia tahu bahwa adik perempuannya baik dan tahu bahwa dia akan menghisap darah Ye Bufan sampai kering. Dia berkata perlahan, sayang, villa Peach Blossom yang tersisa adalah Peach Blossom No. 1. Jangan takut, Xiao Yao. Berapapun jumlahnya, Bufan mampu menanggungnya, kata Xiao Wuyan tanpa berpikir. Ye Bufan mendorong Xiao Wuyan menjauh, menatapnya dan bertanya kata demi kata, apakah kamu tahu berapa harga bunga persik No. 1. Tentu saja dia tahu harga bunga persik nomor 1 yang nilainya 2 miliar. Saat itu Qian Dajiang berniat membelinya, namun saat mendengar harganya 2 miliar, ia mengurungkan niatnya dan memilih Peach Blossom nomor 2. Berapa harganya? Keluargamu sangat kaya, kamu pasti mampu membelinya. Xiao Wuyan tidak peduli. Itu 2 miliar sialan. Geram Ye Bufan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Deng Hongjun dan istrinya tidak menyangka bahwa Tao Hua No. 1 akan begitu mahal. Xiao Wuyan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah keluargamu punya 2 miliar? Tidak bisakah kamu membelinya? Engah. Ye Bufan sangat marah hingga hampir muntah darah. Apakah wanita ini gila? Manajer Yao tidak bisa tidak mengagumi metode adik perempuannya yang baik. Dia berencana untuk menghisap Ye Bufan sampai kering. Wah. Ye Bufan menamparkan wajah Xiao Wuyan, bisakah kamu bangun sedikit? Kau memukulku. Xiao Wuyan menutupi wajahnya dan menatap Ye Bufan dengan tak percaya. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, aku tidak hanya akan menghajarmu, tetapi aku juga akan memutuskan apakah akan membeli rumah itu atau tidak. Kata Ye Bufan dengan marah. Xiao Wuyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Deng Hongjun dan yang lainnya. Meminta Ye Bufan membeli rumah senilai 2 miliar agak keterlaluan. Jika Xiao Wuyan terus membuat masalah, Ye Bufan akan sangat marah hingga dia bahkan tidak akan membeli rumah di distrik A, dan itu akan menjadi kerugian besar. Bufan, jangan pedulikan kata-kata Wuyan. Mengapa kita tidak membeli villa seri Tao Hua dan membeli rumah di distrik A? Kata Deng Hongjun. Manajer Yao mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal demi komisi, dengan berkata, maaf, tetapi Anda tidak dapat membeli apartemen ini meskipun Anda menginginkannya.
Bab 351 Aku akan membawamu masuk. Kenapa? Xiao Yan bertanya dengan kecewa. Manajer Yao merapikan rambutnya dan berkata, bunga Persigno. Satu diberikan oleh bos 10 hari yang lalu. Memberikannya. Semua orang di keluarga Xia terkejut. Bos Duan benar-benar murah hati memberikan rumah senilai 2 miliar yuan. Untuk sesaat, semua orang sangat tertarik pada pria misterius ini. Kepada siapa kamu memberikannya? Ye Bufan bertanya, dan yang lainnya juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya Chen Fan yang terus memainkan permainannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Manajer Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, orang penting ini belum muncul. Kami sudah siap untuk upacara tersebut, tetapi dia tidak muncul. Ya Tuhan. Setelah mendengar apa yang dikatakan manajer Yao, Xiao Yan dan yang lainnya menjadi semakin penasaran. Orang besar macam apa ini, yang menerima hadiah 2 miliar dari Duan Kun? Dulu, Qian Dajiang akan membeli bunga Persigno. Satu dan bernegosiasi dengan Duan Kun mengenai harga. Keduanya berdiskusi cukup lama, tetapi tetap tidak berhasil mendapatkan bunga Persigno. 1. Ini menunjukkan betapa Duan Kun sangat peduli dengan bunga Persigno. 1. Tapi sekarang dia memberikan bunga Persigno. 1. Ini terlalu sulit dipercaya. Ye Bufan mendesah. Semua kekuatan berpengaruh di kota Sanjiang mengetahui berita tentang bunga Persik nomor 1. Tahun itu, Garden Shengxi meluncurkan seri Villa Peach Blossom dan Peach Blossom No. 1 sangat populer. Qian Dajiang mengunjungi Duan Kun beberapa kali, tetapi selalu ditolak oleh Duan Kun. Sekarang, Duan Kun memberikan bunga Persik No. 1 kepada orang lain, yang menunjukkan betapa mengerikan latar belakang orang ini. Ye Bufan berkata berulang kali, manajer Yao, saat orang penting ini pindah ke Peach Blossom No. 1, Anda harus menghubungi saya. Saya ingin melihat wajahnya. Manajer Yao juga berkata dengan ekspresi terpesona di wajahnya, tentu saja, kami semua menunggunya muncul. Ketika manajer Yao mendengar dari bosnya bahwa pria yang Duan Kun berikan bunga Persigno 1 adalah seorang pria muda berusia 20-an, dia langsung tertarik padanya. Ia berencana bahwa saat orang penting itu muncul, ia akan menemuinya mengenakan pakaian hitam dan rok pendek. Bahkan, jika diberi kesempatan, dia bisa berlutut di hadapan pria besar itu dan membuka mulutnya dan menelan. Xiao Yan, Xiao Wenqiang, Deng Hongjun dan yang lainnya juga buru-buru berkata, Xiao Yao, jangan lupakan kami. Jika saatnya tiba, orang tuamu harus lebih banyak bercerita tentang keluarga Xia kita dan mengatakan kepadanya bahwa keluarga Xia menyambutnya sebagai tamu. Beberapa orang membicarakan orang besar di balik Peach Blossom No. 1. Pada saat ini, Xiao Yan melirik Chen Fan yang sedang bermain game di sebelahnya. Sudah kubilang kau tidak berguna dan kau masih menolak mengakuinya. Kau bahkan tidak bisa makan makanan panas. Semua orang berusaha keras untuk mendapatkan hati Peach Blossom No. 1, tetapi kamu malah bermain-main di sini. Mengapa Xia Simo menikahi pecundang sepertimu? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Xia. Chen Fan tidak menjawab, tetapi memainkan gamenya sendiri. Deng Hongjun melotot ke arah Chen Fan dan berkata, Wu Yan, mengapa kau mengatakan ini padanya? Bagaimana jika pemilik Peach Blossom No. 1 tidak senang saat melihat penampilan Chen Fan yang buruk? Ya, keluarga Xia kita tidak pantas mendapatkan wajah seperti itu. Akan lebih baik jika dia tidak peduli. Kata Xiao Wenqiang. Chen Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya dia berencana untuk mengikuti mereka sebagai orang biasa, tetapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah hinaan dan ejekan mereka. Tidak usah berpura-pura lagi, aku marah. Chen Fan menyimpan telepon genggamnya dan berkata, Paman, Bibi, kakak, apakah kalian ingin masuk ke dalam Tao Huano? 1 dan berjalan-jalan. Ayo pergi, kenapa tidak pergi? Kata Xiao Yan dengan nada menghina. Tiba-tiba, dia membeku. Apa yang baru saja kau katakan? Xiao Yan menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Kubilang aku akan mengajakmu jalan-jalan ke Tao Huano. 1. Ulang Chen Fan. Beberapa orang tertegun sejenak dan saling memandang. Lalu terdengarlah tawa. Apakah aku tidak salah dengar? Kau bilang akan mengajak kami jalan-jalan ke Tao Huano. 1. Xiao Yan menunjuk hidungnya dan bertanya dengan heran. Kakak, kamu tidak salah dengar. Aku bilang aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kata Chen Fan serius. Puff. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh. Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang tersipu dan menjaga jarak dari Chen Fan. Xiao Yao, jangan salah paham, kami tidak mengenalnya. Kami telah mengusir mereka dari keluarga Xia dan mereka tidak ada hubungannya dengan kami lagi. Apa yang dikatakannya adalah pendapat pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan kita. Xiao Yan juga berkata, Xiao Yao, jika seseorang memanjat tembok dan memasuki Tao Huano. 1. Hukuman apa yang akan mereka terima? Manajer Yao tersenyum dan berkata, Tao Huano. 1 memiliki sistem keamanan yang unik. Tidak seorang pun dapat memanjat tembok dan masuk. Jika ada, itu akan dimulai dari 3 tahun dan berakhir dalam 10 tahun. Bab 352 Dia adalah seorang pencuri. Kau sudah mendengarnya.
Waktu mulainya 3 tahun dan waktu maksimalnya 10 tahun, kata Xiao Yan. Pada saat ini, Ye Bufan berjalan keluar dan berkata, Chen Fan, apakah mungkin untuk mempercayai apa yang kamu katakan? Tentu saja. Chen Fan mengangguk. Tidak apa-apa. Tao Huano. Satu adalah rumah terkenal di kota Sanjiang. Banyak orang bermimpi mengunjunginya tetapi tidak dapat melakukannya. Karena kamu bilang akan menerima kami, ayo pergi. Ye Bufan tersenyum jahat. Dia tahu bahwa Chen Fan sedang membual, tetapi dia ingin mengungkapnya secara langsung. Xiao Yan dan yang lainnya juga mengerti apa yang dimaksud Chen Fan dan berkata, Chen Fan, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah, aku sedang menunggu untuk mengambil gambar untuk dipamerkan, kata Deng Hongjun sambil tersenyum. Ya, Chen Fan, mengapa kamu tidak pergi? Kamu tidak sedang mempermainkan kami. Kata Xiao Wenqiang dengan nada sinis. Chen Fan berjalan cepat menuju posisi Peach Blossom nomor 1. Adegan ini membuat Xiao Yan dan yang lainnya ketakutan. Chen Fan tidak mungkin punya cara untuk masuk ke Peach Blossom No. 1, kan? Manajer Yao berkata, saya peringatkan Anda, kalau Anda berani main-main dan merusak barang di dalam, Anda tidak akan mampu membayarnya. Jika kamu berani memanjat tembok, aku akan menuduhmu melakukan perampokan. Chen Fan bahkan tidak menoleh dan langsung menuju Peach Blossom nomor 1. Ketika Chen Fan tiba di depan Peach Blossom No. 1, petugas keamanan segera mengelilinginya. Tuan, silakan tinggal. Tidak ada orang luar yang diizinkan di sini. 3 petugas keamanan menghentikan Chen Fan. Xiao Yan dan lainnya yang datang dari belakang melihat Chen Fan dihentikan dan langsung meringis. Chen Fan, bukankah kau bilang kau bisa membawa kami ke Peach Blossom No. 1. Kenapa kau sendiri yang dihadang di pintu? Aku pikir kamu hanya membual. Semua orang di keluarga Xia mulai mengolok-olok mereka. Chen Fan menghampiri petugas keamanan dan berkata, saya pemilik Peach Blossom No. 1. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menatap Chen Fan dengan heran. Terutama 3 orang penjaga keamanan di depan Chen Fan, mereka mengamati Chen Fan dari atas sampai bawah. Dia mengenakan pakaian murah yang harganya kurang dari 200 yuan. Apakah dia sanggup membeli Peach Blossom No. 1 seharga 2 miliar? Wah, kami tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu, segera keluar dari sini atau jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Beberapa orang hendak menghentikan Chen Fan, tetapi Chen Fan berjalan langsung ke Peach Blossom No. 1 dan mengambil kunci Peach Blossom No. 1. Patah. Baru saja membukanya. Ketiga penjaga keamanan yang berlari ke arah Chen Fan juga tercengang. Pintunya terbuka. Xiao Yan dan yang lainnya yang bersiap menonton pertunjukan juga tercengang. Pintu terbuka, dan Chen Fan lah yang membukanya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa membuka pintu Peach Blossom nomor 1? Xiao Yan dan yang lainnya memandang manajer Yao dan bertanya, Xiao Yao, apa yang terjadi? Mengapa dia bisa membuka pintu Peach Blossom nomor 1? Aku juga tidak tahu. Manajer Yao juga bingung. Kunci Peach Blossom No. 1 disimpan oleh Duan Kun, dan bahkan mereka tidak memilikinya. Dan Chen Fan benar-benar membukanya. Detik berikutnya, manajer Yao tercengang. Ia menatap Chen Fan dengan tak percaya, dan pikiran buruk muncul di benaknya. Mungkinkah dia orang yang diberi bunga persik No. 1 oleh bos Duan? Bagaimana mungkin? Dia pengemis dan menantu yang tinggal di rumah. Bagaimana mungkin bos Duan memberinya bunga persik No. 1. Manajer Yao tidak dapat mengerti mengapa ini terjadi. Pada saat ini, Deng Hongjun tiba-tiba berteriak, keamanan, keamanan, tangkap dia dengan cepat. Dia pencuri, dia bisa membobol kunci. Saat itu, dia membuka pintu rumah keluarga Xia dan menyelinap masuk untuk mencuri barang-barang, tapi kami berhasil menangkap basah dia. Ya, saya bisa bersaksi mengenai hal ini. Dia memang pencuri dan bisa membobol kunci, kata Xiao Wenqiang. Saat itu, Lin Xiulan menentang Chen Fan dan Xia Simo bersama dan mengunci Xia Simo di dalam kamar. Chen Fan lah yang memanjat tembok dan membuka kunci kamar Xia Simo. Adapun pencurian, itu hanya rekayasa belaka, mereka hanya mengada-ada. Setelah mendengar perkataan Xiao Wenqiang dan istrinya, semua orang langsung paham bahwa Chen Fan adalah seorang pencuri yang bisa membobol kunci, jadi dia pun membuka pintu Tao Huano. 1. Bersambung.